Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Ruben Faidiban. Untuk mengawali ibadah kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 150 ayatnya yang pertama dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang kedua saya mempersilakan jemaat untuk berdiri. Besar, puji Dia, haleluya. Ayat kedua, jemaat silakan berdiri. Bunyi pula pujimu, bunyikan dirimu dengan suling dan kenyang, dari bersenang, nyanyi semerdu merdunya. Dari segala makhluknya yang bernyawa seragam, puji Allah, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita, hati kita menghampiri Tuhan dalam ibadah persekutuan keluarga di malam hari ini. Kita berdoa. Ibadah persekutuan keluarga Jemaat GKI Sola Gracia Buper, Wake Bethlehem sampai dengan Bukit Sion yang dilaksanakan bersama secara live streaming pada saat ini, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kiranya menyertai jemaat dan orang-orang yang mengasihi dan memuliakan Dia. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan menyiapkan nyanyian rohani nomor 3. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama. Penghibur ketiganya yang besar, haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita akan mengangkat mazmur puji-pujian. Untuk itu Bapak Ibu dan anak-anak dipersilakan menyiapkan mazmur puji-pujian dari Mazmur 145. Mazmur 145 kita akan bacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mazmur 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Setelah habis membaca puji-pujian, jemaat juga menyiapkan nyanyian Mazmur nomor 81. Nyanyian Mazmur 81 kita nyanyikan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga.
Mazmur puji-pujian 145 saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu, anak-anak boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan mereka tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dan dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sedemikian jauh pembacaan Mazmur puji-pujian, dan kita aminkan Mazmur puji-pujian ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur nomor 81. Kita nyanyikan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Nyanyi bangsaku dan bersukacita bagi Tuhanmu, ialah kekal Allah Israel, kekuatan kita. Hai penyanyian dan di mana-mana kamu bunyikan lagu yang merdu dan kecapimu balulah rebana. Sangka kalamu muliakan nama Tuhan Allahmu, waktu yang senang
malam yang terang, bulan yang purnama. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan sekaligus merenungkannya. Dan pada kesempatan ini kita bersama akan membaca surat Lukas pasalnya yang ke-17 dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Pembacaan kita dari Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita menghampiri Tuhan, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat pernyataan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami tiap-tiap keluarga bisa berkumpul dan memuliakan nama-Mu. Khusus pada saat malam ini, kami berkumpul bersama di hadapan mezbah-Mu yang kami dirikan di tempat kediaman kami masing-masing dan hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkanlah kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Bantulah kami membuka diri, sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar, betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Untuk itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Lukas 17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19, saya akan membacakan untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu, anak-anak bisa mengikutinya dari kitab masing-masing yang ada di tangan Bapak dan Ibu serta anak-anak. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Segala hormat dan pujian syukur bagi Allah kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, persekutuan keluarga dari Wake Bethlehem sampai dengan Bukit Sion yang dikasih Tuhan, yang pada saat ini sedang mengikuti live streaming di kediaman masing-masing. Shalom, damai di hati. Pada kesempatan ini saya akan membawakan perenungan dengan tema dari pembacaan ini. Ke-10 orang kusta, saya
mengambil tema kasih Yesus atau Allah tidak terbatas sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode kepada kita. Persekutuan keluarga Jemaat GKI Sola Gracia yang Tuhan Yesus kasihi, kusta adalah penyakit kulit yang berbahaya dan sangat menular. Oleh sebab itu, di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan juga sebagai simbol dari dosa. Sehingga bagi penderitanya harus diasingkan dari masyarakat dan penyembuhannya pun hanya ditentukan oleh imam. Dalam bacaan kita saat ini, kita dapati dalam perjalanan ke Yerusalem ada 10 orang yang sakit kusta yang menjadi tahir karena disembuhkan oleh Yesus. Ketika mereka menjadi tahir, hanya ada seorang dari antara mereka, yaitu si orang Samaria yang kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia lalu tersungkur di depan kaki Yesus dalam sikap hormat yang menunjukkan kerendahan hati dan mengucap syukur kepada Yesus. Kemudian Yesus menanyakan kepadanya di mana 9 orang yang lain yang juga telah disembuhkan. Pada ayat 17 dan 18 Yesus berkata kepada orang Samaria itu, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kisah penyembuhan 10 orang kusta yang diceritakan oleh Injil dalam bacaan kita malam ini cukup menarik untuk direnungkan. Meskipun sudah berulang kali kita dengar dalam setiap peribadatan yang telah kita ikuti, di mana penderitaan bersama dari cerita ini menunjukkan bahwa di mana penderitaan bersama telah membawa orang Yahudi dan orang Samaria yang dibenci itu untuk tinggal bersama-sama. Seandainya mereka bukan penderita kusta, mungkin mereka tidak akan hidup bersama-sama karena antara orang Yahudi dan orang Samaria ada satu aib yang memisahkan mereka sejak zaman nenek moyangnya, karena mereka dianggap orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau orang berhala. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai noda atau aib bagi mereka. Kebencian itu ternyata tidak memisahkan ke-10 orang kusta itu, tetapi justru membuat mereka menjadi satu. Seperti ada kekuatan yang muncul dalam penderitaan bersama. Orang bisa menjadi solider dan tergerak untuk berbagi tanpa melihat latar belakang, ras, suku, agama, dan status sosial. Dari penderitaan pun bisa mendatangkan berkat bagi kebaikan bersama. Inilah pengalaman iman yang luar biasa yang pantas kita syukuri. Hal lain yang juga menarik kita renungkan adalah sikap orang Samaria yang memuji Tuhan setelah disembuhkan. Mungkin orang Samaria ini juga berpikir sebetulnya tidak mudah atau tidak layak untuk bersyukur bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang disembuhkan oleh Yesus. Karena dia tahu bahwa orang Samaria dianggap sebagai orang yang sesat dan ternoda. Sikap seperti itu pasti tidak nyaman bila melekat pada diri seseorang. Noda orang Samaria itu pun kerap juga menjadi noda-noda kita dalam hidup ini. Mungkin ada pengalaman yang membuat kita tidak nyaman. Kita tidak diterima dan dihargai. Kita dipandang sebelah mata dan sebagainya. Walaupun ternoda, tapi banyak orang Samaria di dalam kisah Injil yang justru menjadi seperti pahlawan. Seperti ada kisah orang Samaria yang murah hati, dapat kita baca dalam Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37.
Perumpamaan itu menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci kita sekalipun. Dalam khotbah ibadah minggu pagi kemarin pun oleh Bapak Pendeta Sumuhe menceritakan tentang kisah seorang wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus dan meminta minum kepada Yesus. Kemudian ia menjadi percaya, lalu menjadi pemberita kebenaran, sehingga banyak orang Samaria yang menjadi percaya dan mengikut Kristus sebagai juru selamat. Dan ada satu orang kusta Samaria juga yang memuji Tuhan dalam renungan dan bacaan kita saat ini. Hal ini mengingatkan kita bahwa apapun pengalaman hidup kita, selalu masih ada harapan di hadapan Allah. Pengalaman iman seperti inilah yang menjadi alasan untuk selalu bersyukur dan memuji Allah. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, orang Samaria yang murah hati menunjukkan sebuah sikap mengasihi yang tidak terbatas pada sekat-sekat perbedaan dalam bentuk apapun. Coba pikirkan, untuk apa ia membantu orang yang berbeda darinya, orang yang berasal dari bangsa yang menganggap hina, orang yang sama sekali tidak ia kenal. Ia mungkin malah bisa terkena masalah jika menolong orang itu. Tetapi orang Samaria itu menunjukkan bahwa kasih berlaku bagi siapapun tanpa kecuali. Tidak masalah jika ia menjadi rugi atau repot dalam menyatakan kasih. Di mata dunia mungkin itu bisa terlihat bodoh atau bahkan dihujat, tetapi Tuhan akan sangat menghargai sikap seperti itu. Saatnya bagi kita untuk menunjukkan kasih menurut pandangan Tuhan kepada sesama kita tanpa terkecuali. Tanggalkan sekat-sekat pembeda yang seringkali merintangi kita untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Hindari sekat-sekat yang dipercaya dunia sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan. Ada atau tidak ada apresiasi dari orang lain bukanlah masalah, karena biar bagaimanapun itu akan sangat tinggi nilainya bagi Tuhan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Melalui Mazmur pujian yang telah kita baca tadi, kita diajak pula untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Semoga kita mampu mengalami kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Mazmur tersebut kita diingatkan bahwa kasih Allah tidak terbatas dan tidak pilih kasih. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Itu dapat kita baca pada ayatnya yang ke-9. Dan pada ayat yang ke-19 dikatakan, 18 sampai dengan 19 di sana dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kasih Allah bagi kita kekal selamanya dan tak pernah berkesudahan. Rasul Paulus juga menunjukkan hal kasih setia Allah kepada kita, dan ia menulis dalam suratnya kepada orang Kristen yang ada di kota Korintus terkait dengan kasih yang tanpa batas, yaitu kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roti akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Dapat kita baca di 1 Korintus ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dari bagian firman Tuhan tersebut kita menemukan bahwa kasih itulah yang kekal, atau kehidupan kasih itu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan,
Kasih Tuhan itu memiliki nilai yang kekal. Tetapi fakta terkadang menunjukkan bahwa manusia pada umumnya, termasuk kita orang Kristen, lebih mengedepankan yang sifatnya sementara. Mencari hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Mengutamakan hal-hal yang sebenarnya terbatas atau ada batasannya. Misalnya, hidup kita ini terbatas. Segala yang kita miliki juga terbatas. Bahkan semua harta yang dimiliki pun ada batasnya. Dan semua itu tentunya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih, karena kasih itu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Situasi dan kondisi apapun, hanya kasih yang bernilai kekal. Kasih inilah yang harus kita miliki, karena ketika kita hidup di luar kasih, maka sama saja kita hidup di luar Allah. Pertanyaan yang penting yang harus diajukan oleh kita adalah, mengapa kita harus hidup di dalam kasih yang tanpa batas? Ada beberapa alasan kuat yang saya ambil untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, karena dunia membutuhkan kasih. Dunia ini membutuhkan kasih karena kasih merupakan jawaban bagi kehidupan dunia pada masa kini. Orang-orang haus akan kasih dan banyak di antara mereka kehilangan kasih. Kita hadir di dunia ini untuk menjadi alat kasih Allah, mengasihi dunia yang sedang dalam krisis kasih. Allah inginkan supaya kita hidup saling mengasihi, baik secara internal di dalam jemaat kita atau dalam tubuh Kristus kita, maupun secara eksternal, yaitu dengan manusia di luar Yesus Kristus. Dengan demikian, itu menjadi tanda bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Alasan yang kedua adalah alasan karena hidup dalam kasih merupakan perintah Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes ditegaskan bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terdapat dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Dari bagian firman ini, maka kita menemukan alasan mengapa kita hidup harus di dalam kasih. Yang pertama, Yesus berkata, aku telah mengasihi kamu. Artinya Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu, yaitu Dia mengasihi kita, yang dibuktikan dengan pengorbanannya untuk keselamatan kita di kayu salib. Yang kedua, kata Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Artinya, kita hidup di bawah kuasa dan otoritas Kristus, dan karena itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Tuhan Yesus telah memberi teladan, model, contoh bagaimana hidup di dalam kasih itu. Oleh karena itu, perintahnya harus kita taati dan terutama melakukannya. Alasan ketiga, karena saling mengasihi itu adalah tanda murid Yesus. Dalam Injil Yohanes 13 ayatnya yang ke-35 ditegaskan bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau kita hidup dalam kasih. Mengapa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus hidup dalam kasih dan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita melalui inkarnasi, kematian dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga, serta mengutus Roh Kudus bagi kita dan juga datang kembali untuk kita. Oleh karena itu, kita juga wajib hidup di dalam kasih. Yang kedua,
hidup dalam kasih memiliki kualitas melebihi segalanya. Itu sebabnya kualitas hidup kita tentu akan berbeda dengan orang yang tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan dan memikirkan bahwa istri kita atau suami kita mengasihi kita? Terkadang dengan bertambahnya umur pernikahan, maka semakin menipis perhatian dan kasih antara suami dan istri. Dengan bertambahnya umur pernikahan, maka kasih itu sudah semakin hambar. Semakin banyak kesibukan kita, semakin kita melupakan kasih satu dengan yang lain. Semakin kita tidak memikirkan akan kasih dari orang yang kita kasihi terhadap kita. Demikian juga halnya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin lama kita menjadi orang percaya, terkadang bukan semakin kita dekat dengan Tuhan. Bahkan semakin kita tidak mengerti kasih Tuhan, tetapi seringkali kita melupakan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita berbicara tentang kasih Tuhan kepada manusia. Pernahkah kita merenungkan dan memikirkan tentang kasih Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita tidak pernah merenungkan dan memikirkan akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Seharusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan terus-menerus belajar, merenungkan dan mengumulkan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Dia nyatakan kepada kita. Tetapi terkadang banyak orang percaya tidak lagi memikirkan, bahkan menganggap biasa akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Bahkan ada yang sudah melupakan kasih Tuhan. Dari pembacaan kita tadi, Yesus mau semua orang percaya merenungkan dan memahami akan kasih Tuhan dalam hidup manusia. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana kasih Allah bagi manusia kepada seorang ahli Taurat bernama Nikodemus yang datang kepadanya dengan kalimat yang sangat pendek, yaitu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini menyatakan ketinggian dan kualitas yang tertinggi yang tidak mungkin dicapai lagi dalam segala hal. Di dalam ayat ini menyatakan kasih yang terbesar, yaitu agape, bersumber dari pribadi yang terbesar, yaitu Allah, yang diberikan kepada lingkup yang terbesar melalui cara yang terbesar, yaitu Allah, mengaruniakan anaknya untuk mati bagi kita agar mencapai hasil yang terbesar, yaitu memberikan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini juga kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yaitu yang pertama, kita melihat betapa tingginya, betapa luasnya kasih Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus di sini mau mengatakan tentang betapa luasnya cinta kasih Tuhan bagi manusia. Yang kedua, Yesus mau menyatakan tentang sumber utama kasih itu sendiri, yaitu dari Allah itu sendiri. Tinggi dan luasnya kasih Allah bagi manusia itu dinyatakan dengan tindakan yang konkret yang berikan Allah kepada manusia, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita berbicara tentang luasnya kasih Tuhan, kita tidak berbicara tentang luasnya secara matematika atau secara ilmu ukur, tetapi mengenai jangkauan kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan ditunjukkan kepada semua manusia, termasuk kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, terkadang kita mendefinisikan kasih Tuhan itu menurut pengetahuan kita sendiri. Dan ketika kasih itu didefinisikan, maka kasih menjadi terbatas. Padahal kasih itu tidak terbatas.
Kasih itu bersifat tidak terbatas, karena itu diberikan oleh Allah. Allah adalah kasih dan Ia memberikan kasih-Nya untuk kita. Dan kasih itu tidak terbatas. Karena betapa dalam dan luasnya kasih Allah, maka kasih Allah tidak dapat didefinisikan oleh manusia. Betapa tinggi dan luasnya kasih Tuhan dinyatakan dengan pengorbanan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Manusia yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan. Manusia seharusnya dicampakkan ke dalam neraka tapi diangkatnya. Manusia yang seharusnya menerima ganjaran oleh karena begitu jahat terhadap Tuhan tetapi dikasihinya. Mungkin kita bisa mengasihi seseorang jikalau orang itu baik kepada kita. Tetapi jikalau orang itu jahat kepada kita, apakah kita mau mengasihi, apalagi mau berkorban untuk dia? Tentunya tidak. Tetapi Yesus, Ia mau mati bagi orang yang tidak setia kepadanya, yang jahat, yang sekalipun jahat kepadanya. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan diberikan kepada seluruh dunia. Seperti saya sebutkan tadi di atas dalam Yohanes 3 ayat 16, kita melihat bahwa cinta kasih Allah adalah cinta yang melampaui segala batasan. Baik itu batasan suku, batasan pulau, batasan identitas, kebangsaan, sosial, dan budaya yang ada di dunia ini. Salah satu hal yang saya rasakan dunia ini tidak akan pernah selesai kecuali dunia bertobat, ialah masalah SARA, yang merupakan krisis suku, agama, ras, antar etnis, dan berbagai kesulitan antar golongan. Masalah-masalah ini seringkali menimbulkan kebencian. Masalahnya apakah perbedaan itu salah? Jawabannya tidak. Perbedaan itu pasti ada dan tidak mungkin dihilangkan. Karena menghilangkan perbedaan berarti membuang identitas. Hari ini kita melihat banyak terjadi perselisihan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, antara satu etnis dengan etnis yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan saudara, saat ini antara anak dan orang tua ada yang bermusuhan, ada kebencian di sana. Antara saudara dan saudara saling bermusuhan, antara suami istri setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berkenaan dengan hal itu, Alkitab memberikan cara yang jauh lebih besar, yaitu kasih sejati yang melampaui semua batasan. Hanya kasih Tuhan yang betul-betul hidup di dalam hati kita, yang mampu menerobos semua batasan. Karena kasih Tuhan yang memungkinkan orang bisa hidup bersama dengan orang lain. Sebagai contoh, karena kasihlah orang Jawa bisa hidup bersama dengan orang Serui, orang Batak bisa hidup bersama dengan orang Ambon, orang Biak bisa hidup bersama dengan orang Toraja, orang Timor bisa hidup bersama dengan orang Manado, dan lain sebagainya. Hanya kasih Tuhan yang dalam diri kita yang memungkinkan antara orang tua dan anak, suami dan istri, saudara dengan saudara dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Dapat saling memahami satu dengan yang lain. Maka sekali lagi saya katakan, betapa lebarnya cinta Tuhan tidak mungkin dimengerti kecuali kepada firman Tuhan. Kecuali kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika kekristenan serta kasih Tuhan menguasai satu masyarakat, menguasai hidup kita, maka tidak mungkin terjadi suatu pertikaian. Tuhan memberikan kasih kepada setiap orang. Dia tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, bangsa, dan lain-lain. Apakah ia baik atau jahat, semuanya dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi karena ada sesuatu yang tampak indah di luar.
Tuhan tidak mengasihi karena ada sesuatu yang tampak indah di luar. Tetapi Tuhan mencintai karena urusan yang paling dalam yang Ia mau selesaikan, yaitu urusan batin dan dosa manusia. Kasih yang sejati adalah kasih yang merambah masuk ke dalam inti hidup manusia yang terdalam. Kasih yang masuk ke dalam pergumulan hidup manusia yang terdalam dan mau mengerti pergumulan yang terdalam dari orang yang menjadi objek kasih itu. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, mengapa sulit sekali manusia mengasihi sesamanya seperti kasih Tuhan kepada manusia? Karena seringkali manusia terjebak dalam hal-hal yang bersifat lahiriah atau duniawi saja, sehingga manusia tidak masuk ke dalam pergumulan yang terdalam dari sesamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 3 ayat 18 dikatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Artinya, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa betapa tidak terbatasnya kasih Tuhan kepada kita. Kalimat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus yang sedang berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi mereka. Orang-orang yang membenci jemaat Efesus ini sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya justru menjadi objek kasih mereka. Seharusnya jemaat Efesus mengasihi dan menginjili mereka agar mereka bertobat dan terlepas dari kegelisahan, kebencian yang ada di dalam diri mereka. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, pada malam ini pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita, saudara, bapak, ibu, dan anak-anak mau menanggalkan kasih duniawi dan mau belajar kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Mari kita mencoba merenungkan kembali arti pengorbanan Yesus bagi kita. Apa artinya Tuhan menebus kita? Dan bagaimana kita boleh menerobos semua pengertian kasih yang mungkin tidak dimengerti oleh sesama kita. Kita berdoa, kita minta supaya Tuhan mengubah dan membuat kita boleh mengerti, memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Tuhan yang boleh menerobos hidup kita, sekalipun itu melampaui semua pengetahuan kita. Dengan demikian, dunia boleh melihat kebenaran dan cinta kasih di tengah dunia yang kehilangan cinta kasih ini. Kiranya Tuhan mengubah dan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Persekutuan Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan syukur yang telah kita siapkan. Dan untuk mengumpulkan persembahan syukur ini, kita bersama-sama menyiapkan nyanyian rohani nomor 76. Nyanyian rohani 76, kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sementara persembahan diberikan atau dipersiapkan, biarlah masing-masing kita merenungkan firman Allah, sebab jika dengan rela kamu memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian rohani nomor 76, ayat 1 dan 2. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah
kami jangan lali, ingat akan anakmu. Aku menyesal dan mau ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat aku pun. Kita akan masuk dalam doa persembahan sekaligus kita bersyafaat. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih-Mu yang tidak terbatas, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah memberikan persembahan berupa uang yang telah kami kumpulkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pekerjaan pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk terus dan tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Bapa, kami juga telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami baca dan dengar dan sekaligus kami renungkan dapat menjadi petunjuk bagi penuntun dalam kehidupan, menjalani kehidupan kami. Berkatilah kami selalu supaya tetap memberi waktu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu kembali. Bimbinglah kami untuk selalu rindu akan hal tersebut. Berkatilah juga sesama kami yang belum berkesempatan mendengarkan firman-Mu karena berbagai alasan pada kesempatan ini. Juga kami berdoa dan menyerahkan kehidupan dalam jemaat kami. Berdoa kami dan menyerahkan pelayan jemaat Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuflasa dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat kami. Kehidupan bersama keluarga, suami, dan anak-anak Tuhan berkati selalu. Berdoa kami untuk majelis penatua dan siamas, untuk setiap mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari, untuk tetap kompak dan semangat dalam melaksanakan tugas pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Berikanlah kesempatan dan berkati kehidupan rumah tangganya masing-masing. Berdoa kami untuk panitia pembangunan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk proses pembangunan gereja kami. Kiranya semua boleh berlangsung dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Kami juga berdoa bagi setiap anggota jemaat, mulai dari Wake Bethlehem sampai dengan Bukit Sion. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, sebagai suami, sebagai istri dalam tugas dan usaha masing-masing. Tuhan berkati, biarlah kasih Tuhan yang tidak terbatas itu boleh terus mengalirkan menjadi berkat, serta menjaga dan melindungi setiap anggota keluarganya. Sehingga melalui kasih dan penyertaan Tuhan, yang sakit boleh memperoleh kesembuhan, yang berduka boleh mendapat penghiburan, yang putus asa boleh mendapat kekuatan dan semangat yang baru. Berdoa kami untuk anak-anak kami yang sementara berusaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan, sehingga boleh memberi hasil yang baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam bangku pendidikan, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dalam masa pandemi ini,
Mereka belum maksimal dalam menerima pembelajaran. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan campur tangan atas segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus berusaha mencari metode terbaik dalam proses belajar mengajar ke depan di tengah pandemi virus corona ini, sehingga anak-anak kami tidak menjadi tertinggal dalam pendidikannya. Kami juga berdoa untuk setiap pemuda yang terlibat dalam proses live streaming ini, Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan terus berkati, supaya melalui talenta ini, nama Tuhan terus dipermuliakan melalui mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan situasi dunia saat ini, terutama di sekitar tempat kami, yaitu situasi dalam menghadapi wabah virus corona, agar tidak membuat kami selaku anak-anak-Mu kehilangan fokus untuk hidup sebagai orang percaya. Tetapi kita perlu merenungkan apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang menakutkan dan menghadirkan kepanikan dunia ini. Sudah pasti kita tahu bahwa bukan virus corona yang mengontrol kelanjutan hidup setiap orang, tetapi Allah. Hidup kita yang telah ditebus oleh darah Kristus dan telah memperoleh jaminan keselamatan dan hidup kekal, seharusnya memberikan kedamaian sejati yang berasal dari Kristus sendiri, dan tidak terhanyut dalam ketakutan terhadap wabah ini, tetapi juga tetap patuh dan taat pada aturan protokol kesehatan yang berlaku. Akhirnya Bapa, secara bersama-sama kami akan mengucapkan doa yang sempurna yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bersama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita di malam ini, jemaat menyiapkan nyanyian rohani nomor 134. Nyanyian rohani nomor 134 kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Pada ayatnya yang ketiga, saya persilakan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk berdiri. Nyanyian jemaat 134, ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Ayat yang ketiga sambil berdiri. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasib, berilah hanya ku doakan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun salah, kanak-kanak yang berdoa, Bapa juga bimbing aku
persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu, kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Kiranya Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas dalam kehidupan kita, terus menjaga dan melindungi kita dengan rahmat dan kasih-Nya, mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam Tuhan.